Jalur nafas. Fikri. Yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tadi sesuai dengan informasi saya ke Mbak Naira Almasa, ini saya mau memulai kuliah jam 4.10 ya, dan sekarang jam 4.12, jadi saya mulai saja sekarang. Kali ini saya mau share screen dulu sebentar. Untuk kamera, saya sudah menginstruksikan ke Mbak Naira supaya dimatikan saja karena eh, bandwidth-nya itu agak-agak ini ya, agak-agak soak, jadi harus ini apa namanya, kita harus menghemat bandwidth dan mematikan kamera. Ini kode absennya 695.512. Nah, ini 695.512. Ini saya juga monitor via aplikasi My Test Presence, siapa aja yang hadir. Beberapa sudah saya tandai. Nah, ini nanti apa namanya supaya menandai kehadiran juga. Terus ini apa namanya untuk nama. Oh, diubah nih. Tadi ada namanya Insya Allah. Kapital semua. Lu siapa ini Insya Allah? Tuh kan. Mas Rosikul, Muhammad Rosikul Fikri. Muhammad Rosikul. Siap. Oke. Oke, untuk hari ini saya ini ya, saya pakai slide yang saya pakai di kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya itu sebenarnya kelas geologi fisik untuk anak-anak. Ini, sebentar. Ini adalah kelas geologi fisik untuk anak-anak geofisika. Nah, walaupun eh, untuk anak-anak fisika namanya kelasnya geologi, tapi sebenarnya materinya sama saja. Eh, Buku acuannya juga sama, jadi saya pikir untuk menggunakan satu slide saja untuk dua-duanya. Dan apa namanya progresi kelasnya juga saya pikir akan sama aja karena untuk geologi fisik dan untuk kelas geologi untuk anak-anak fisika ini nanti progresinya adalah dari perkenalan terus ke plate tektonik terus kemudian ke apa namanya jenis batuan lalu kemudian ke apa nanti semuanya sama. Jadi saya pikir saya hanya perlu menggunakan satu slide saja untuk dua kelas tersebut. Oke, jadi topik untuk hari ini saya akan membawakan mengenai plate tectonics atau tektonik lempeng. Jadi tektonik lempeng ini Tektonik lempeng ini pada dasarnya adalah teori yang menyatakan bahwa bumi ini terbagi atas lempeng-lempeng tektonik besar yang saling berinteraksi satu sama lain karena apa namanya arus konveksi dari dalam mantel bumi. Nah, sebelumnya saya ingin apa namanya memperkenalkan dulu mengenai lapisan-lapisan bumi. Jadi ini ada lapisan bumi itu ada ini ya, ada dan mulai dari kerak. Kerak itu dibagi menjadi kerak samudra atau oceanic crust dan kerak benua atau continental crust. Nah, perbedaannya apa? Jadi oceanic crust ini dia tersusun oleh granit dan basalt. Jadi kalau misalnya nih, aduh nggak hang bro. Oh iya, untuk kode absennya 695.512 ya. Saya akan berikan secara verbal, jadi supaya tidak ada kejadian titip absen. 695.512. Nah, terus nah
ini adalah granit. Yang sebelah kirinya adalah granit. Dia warnanya secara visual lebih terang dibandingkan dengan basalt yang warnanya lebih gelap. Nah, granit ini adalah penyusun kerak benua dan basalt adalah penyusun kerak samudra. Granit dan basalt memiliki perbedaan di properti fisik. Jadi tidak hanya dari visual tapi juga dari segi itu dia memiliki densitas atau rapat massa 2.670 kilogram per meter kubik, sementara basalt itu dia memiliki densitas atau rapat massa sebesar 3.100 atau mungkin 2.900 kilogram per meter kubik. Jadi basalt itu dengan volume yang sama, basalt itu dia akan lebih berat dibanding dengan granit. Itu yang pertama. Perbedaan yang kedua itu ditilik dari segi sifat kemagnetan. Granit itu secara umum dia tidak magnetik, kecuali kalau dia mengandung mineral logam dalam jumlah yang cukup besar. Sementara basalt, basalt ini dia memiliki kandungan mineral besi yang cenderung tersebar merata di seluruh bagian batuan, sehingga dia memiliki sifat kemagnetan yang cukup besar. Nah, granit itu dia tidak magnetik, basalt itu dia pasti magnetik, seperti itu. Terus yang ketiga, itu ditilik dari kecepatan gelombang mekanik di granit dan basalt. Granit itu dia cenderung lebih lambat kecepatan gelombang mekaniknya dibanding dengan basalt, yang kecepatan gelombang mekaniknya dia lebih tinggi. Itu tiga perbedaan pokok granit dan basalt, yaitu dia dari segi densitas atau rapat massa, kepanitan, dan kecepatan gelombang mekanik. Seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya keras itu adalah mantel litosfer. Di bawahnya mantel litosfer ada mantel astenosfer. Kalau perbedaan antara mantel litosfer dan astenosfer yang saya ketahui itu hanya di mantel litosfer. Itu kalau misalnya kita lihat di ini ya, di bagan. Ini adalah mantel litosfer. Sementara ini adalah astenosfer. Perbedaannya adalah di mantel litosfer yang uppermost mantle ini dia itu memiliki mineral. Jadi sudah memiliki kandungan mineral, sudah memiliki apa namanya, sudah memiliki apa namanya itu eh, sebagian sifat-sifat dari batuan. Jadi batuan itu dia tersusun atas mineral dan matriks atau gelas. Nah, mantle litosfer dia sudah mengandung mineral, tetapi dia wujudnya masih cenderung cair. Sementara astenosfer dia cair dan tidak mengandung mineral sama sekali. Nah, di bawah astenosfer itu ada inti luar atau outer core itu dia sifatnya cair dan ada inner core yang sifatnya padat. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengetahui adanya lapisan-lapisan di dalam bumi? Itu dengan menggunakan gelombang seismik, bantuan gelombang seismik yang dipancarkan oleh gempa. Jadi ketika ada gempa terjadi, itu dari pusat gempa itu merambat berbagai macam jenis gelombang mekanik. Yang paling pertama datang atau sorry, yang paling pertama menyebar itu adalah gelombang P. Gelombang P itu dia itu adalah gelombang longitudinal, jadi rapat, lenggang, rapat, lenggang, rapat, lenggang, seperti itu. Sementara yang menyebar kedua adalah gelombang S. Gelombang S itu dia berupa gelombang eh, transversal, jadi naik turun, naik turun, naik turun, seperti itu. Kayak gitu. Ah, itu kemudian apa namanya? Saya tuh kadang masih agak bingung. Nah, nah, baik gelombang P maupun gelombang S itu dia menyebar melalui medium. Jadi dia tidak cuma di permukaan aja, tapi dia melalui medium. Nah, gelombang S, karena dia adalah gelombang transversal, dia apa namanya? Ini untuk yang baru masuk ya. Ini untuk yang baru masuk, saya akan mengulangi lagi kodenya untuk absennya itu. Shh. Untuk absennya adalah 695.512. Ini untuk dua orang yang baru masuk ya, baru saya admit di 695.512. Monggo mengabsen diri Anda semua yang baru datang itu. Oke, kita kembali lagi ke topik, yaitu bagaimana kita menemukan gelombang dari, sorry, bagaimana kita menemukan lapisan-lapisan dari bumi. Nah, dia itu menggunakan gelombang P dan gelombang S. Gelombang P dan gelombang S adalah gelombang
body wave, yaitu dia menyebar melalui medium. Nah, lalu dari penyebaran gelombang P dan S ini, kita menemukan dua discovery, yaitu adanya shadow zone. Shadow zone itu shadow zone adalah bagian dari bumi yang tidak mendapatkan gelombang P dan S dari suatu peristiwa gempa. Nah, shadow zone dari gelombang S itu dia dari 103 derajat dan 103 derajat relatif dari pusat gempa. Di 103 itu dari sini ya, 103 itu ya. Ini 103, ini 103 derajat dari pusat gempa. Sementara shadow zone dari P wave itu dia dari 103 sampai 150. Kemudian antara 150 sampai 150 itu dia bisa mendeteksi gelombang P yang sudah terbiaskan. Nah, lalu apa namanya untuk menjelaskan adanya pembiasan gelombang P itu apa namanya dibutuhkan adanya suatu lapisan yang cair di bawah mantel bumi. Nah, lapisan cair ini itu disebut inti luar, inti luar. Nah, sementara inti dalam itu dia diperlukan untuk menjelaskan pembiasan gelombang P di sisi sini, di bagian apa namanya di 180 derajat, di sekitar 180 derajat dari pusat gempa. Tuh. Nah, gelombang P dan gelombang S itu dia adalah gelombang badan, lalu kemudian ada gelombang surface waves. Surface wave adalah gelombang gempa yang hanya menyebar di permukaan bumi saja, dia tidak menyebar melalui mantel atau inti bumi. Nah, surface wave itu dibedakan menjadi love wave dan rayleigh wave, tapi itu di luar topik hari ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau ada pertanyaan, mari kita lanjut. Nah, ini adalah apa perbatasan lempeng. Jadi, sebagaimana saya sudah jelaskan kemarin di minggu lalu, proses konveksi dalam mantel itu dia menggerakkan tectonic plate. Kalau misalnya perlu melihat videonya lagi, ini saya coba akses videonya. Nah, ini seperti kemarin. Nah, ini adalah proses konveksi di dalam mantel bumi. Nah, dia itu yang menggerakkan proses pergerakan lempeng di kerak. Nah, biru itu adalah bagian lempeng yang turun atau tersubduksi, sementara merah adalah plum, mantel plum atau apa namanya arus konveksi yang naik dari bawah permukaan mantel. Nah, apa namanya sebagai tambahan, ini yang biru ini dia kerak, yang merah sampai merah apa ya sorry, yang kuning sampai merah gelap itu dia adalah mantel bumi, sementara yang abu-abu di tengahnya itu adalah inti bumi. Nah, bagian mantel yang merah gelap ini nantinya akan kita sebut sebagai lapisan D. Lapisan D ini dia membatasi antara eh, mantel dengan ini inti bumi seperti itu. Nah, sebagian lapisan D ini dia akan naik ke atas membentuk apa yang kita sebut batas lempeng yang divergen, artinya dia menyebar menjauh gini. Nanti dia akan membentuk yang biasa kita sebut sebagai mid-oceanic ridge. Sementara yang biru ini adalah bagian kerak yang turun, yang apa yang terbawa oleh arus konveksi mantel yang turun, itu dia nanti menyetir proses subduksi, subduksi apa namanya subduksi lempeng. Nanti kalau misalnya kita jalankan simulasi ini sampai akhir, itu kita akan melihat adanya bagian mantel yang dia itu apa namanya timbul ke permukaan yang di sebelah ini sebelah kiri ini ya saya lingkari ini itu disebut sebagai mantel plum. Mantel plum ini dia itu mengakibatkan terbentuknya hotspot volcanism atau gunung-gunung api di tengah-tengah lempeng yang tidak terkait oleh perbatasan lempeng bumi. Itu bisa kita lihat di tempat-tempat seperti Hawaii atau di Islandia dan sebagainya. Itu nanti aja kita eh, lihat nanti di belakang di slide di slide yang belakang-belakang. Untuk sementara kita berfokus dulu pada perbatasan lempeng akibat konveksi dalam mantel. Perbatasan lempeng itu dibagi menjadi tiga tipe. Yang pertama adalah konvergen.
Konvergen itu kalau kita lihat di fisika itu lensa yang memfokuskan sinar, lensa konvergen. Nah, di sini kita juga menemukan konvergen yaitu batas lempeng yang pertemukan antara dua buah lempeng. Nah, itu dia mendekatkan apa namanya? Dia kita bisa lihat di ini ya, di sisi sebelah utara ini panahnya dia mendekat. Di Indonesia juga seperti itu. Di Indonesia di apa namanya di daerah selatan Jawa ini adalah batas lempeng konvergen karena terjadi subduksi antara lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Sementara divergen itu adalah batas lempeng yang dia itu menjauhkan kedua lempeng yang bertemu. Jadi istilahnya kita bisa lihat di ini di antara South America dan Africa Plate ini itu adalah batas lempeng yang konvergen. Artinya dia menjauhkan South America Plate dari Africa Plate dan sebaliknya. Yang ketiga adalah transform. Transform ini dia tidak menjauhkan atau mendekatkan, tapi dia hanya menggeser menggeser lempeng dari kanan ke kiri seperti itu. Menggeser lempeng apa namanya? Menggeser lempeng pada bidang batas lempeng gitu. Nah, transform ini dia dibedakan menjadi dekstral atau sinistral, ya. Dekstral itu yang mendekatkan sisi kanan lempeng menuju kita, sinistral itu yang mendekatkan sisi kiri lempeng menuju kita, sinis dan dekstro. Tuh. Nah, oke. Sebenarnya lempeng itu dia dibagi lagi menjadi mikroplate, tapi itu nanti akan kita bahas belakangan saja. Lanjut. Ini adalah ini apa namanya penjelasan sedikit mengenai batas lempeng. Divergen yaitu dia menyebar, yaitu menjauhkan dua lempeng dari batas lempeng. Konvergen itu dia mempertemukan dua lempeng ke batas lempeng. Sementara transform dia itu hanya menggeser dua lempeng pada bidang batas lempeng. Nah, ini adalah simulasi mengenai proses pembentukan batas lempeng yang divergen. Ini coba saya play, semoga dia bisa. Ini bandwidthnya, cok ini bandwidthnya nih. Nah ini kita lihat bahwa proses pembentukan apa namanya batas lempeng yang divergen itu dimulai dari ini ya, dari pembukaan basin atau cekungan. Cekungan ini dibatasi oleh patahan-patahan yang bertemu di eh, lapisan mantel. Nah, di sini saya ingin apa namanya? Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis patahan ya, patahan atau sesar atau fault. Nah, ini adalah patahan, ini adalah patahan. Nah, di sini ada blok yang turun di sebelah sini, di sebelah kanan ini, blok yang turun. Ini ada blok yang secara relatif dia naik. Dia kalau dilihat dari blok turun dia sebenarnya secara relatif dia naik seperti itu. Nah, sesar itu dia dibagi menjadi hanging wall dan foot wall. Kalau misalnya ada sesar yang seperti ini ya, sesar seperti ini misalnya apa namanya blok sesar ya ini ya, yang saya gambar di sebelah kiri ini. Ini yang di atas itu namanya hanging wall. Hanging wall. Sementara yang di bawah itu namanya adalah foot wall. Untuk menjelaskan apa? Menjelaskan pergerakan sesar itu kita menggunakan istilah-istilah hanging wall dan foot wall ini. Kalau misalnya hanging wall dia turun, itu artinya sesarnya normal. Sesar normal. Pak, ada sesar normal nggak? Nggak ada. Sesar cuma ada tiga. Sesar normal, sesar reverse, atau sesar naik, dan sesar geser. Ini terminologinya mengikuti ini ya, mengikuti batas lempeng, cuma ini pada level sesar. Kalau sesar naik, itu hanging wall-nya dia naik. Artinya ketika sesar naik itu dia hanging wall itu dia nanti bentukannya seperti ini dia gerakannya itu. Dia naik. Ini sesar naik. Kalau sesar turun atau sesar normal, itu hanging wall-nya dia turun kayak gini. Ini sesar normal. Kalau sesar yang
sesar yang geser itu dia tidak ada kenaikan atau penurunan, tapi dia hanya menggeser-geser aja, kanan atau kiri, dekstal atau sinistral, seperti itu. Dekstal itu dia mendekati arah kita, sorry, dekstal itu dia yang sisi kanan itu menuju ke arah kita, sinistral itu sisi kiri menuju ke arah kita, tuh ya. Tuh. Jadi normal tuh dia hanging wall dia turun, kalau naik itu dia hanging wall dia itu naik. Tuh. Nah ini pembentukan batas lempeng divergen dia diawali oleh pembentukan baseline dibatasi oleh sesar-sesar normal. Ini kalau misalnya kita lanjutkan terus, nah ini apa namanya? eh oh iya, tadi saya lupa penjelasin. Ini apa namanya yang abu-abu itu dia adalah ini granit, granit atau lempeng benua. Nanti di bawahnya adalah ini litosferik mantel. Sementara yang di sini yang biru tua ini adalah asthenosferik mantel. Nih. Nah, kita lanjutkan animasinya. Oh, sorry. Sementara yang ini yang apa yang di sini yang hijau ini itu adalah sedimen. Lapisan-lapisan ini adalah sedimen ya. Sedimen. Jadi sedimen itu dia berasal dari pengikisan si benua oleh sungai-sungai yang mengalir ke basin ini. Seperti itu. Ini akan selanjutnya lihat animasinya. Nah, si apa di area eh, yang bakal menjadi ini yang bakal menjadi batas lempeng divergen ini, itu lempeng benua semakin lama semakin menyempit hingga akhirnya dia nanti itu lenyap sama sekali digantikan oleh basal. Basal itu dia warnanya hitam ini. Jadi yang apa namanya? Nah ini udah mulai nih. Jadi di sini itu kan ada apa? Ada em, lapisan yang warnanya itu kehitaman ini. Ini dia adalah basal. Nah ketika apa namanya? Proses divergen ini dia itu sudah hampir selesai, sudah hampir apa namanya? Sudah hampir mau final, sudah hampir membentuk apa yang kita sebut sebagai mid oceanic ridge. Itu dia nanti akan membentuk lapisan basalt yang pada akhirnya akan menjadi oceanic plate. Jadi dia akan apa melar terus 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 terus. Terus. Nah, di tahap ini di tahap ini itu lempeng benua sudah tidak ada lagi di bawah laut ya. Jadi udah full lempeng samudra saja. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini udah full basalt ya. Jadi ini udah full lempeng samudra. Kalau ini dia masih transisional, jadi ada fragmen-fragmen atau blok-blok granit di antara basalt, sementara ini dia sudah full lempeng samudra di sini. Jadi sudah hitam semua, seperti itu. Jadi itulah bagaimana proses pembentukan batas lempeng divergen jika disimulasikan di komputer. Lanjut. Nah, terus apa pentingnya sedimen di area ini, area apa yang bakal menjadi mid oceanic ridge? Sedimen itu dia berisi campuran antara batuan dan sisa-sisa dari makhluk hidup. Ketika batuan dari makhluk hidup ini dia masuk ke dalam basin, dia akan terus terkubur oleh sedimen-sedimen yang datang belakangan. Nah, akibatnya dia awalnya dia di permukaan bumi, lalu kemudian terkubur, 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 semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Nah, ketika dia terkubur semakin dalam oleh sedimen yang datang belakangan, itu dia akan terkena tekanan dari atas, tekanan ortostatik dan hidrostatik, dan kemudian terkena panas dari dalam mantel bumi. Nah, panas ini akan membantu si sisa-sisa makhluk hidup ini berubah menjadi eh, minyak dan gas. Nah, minyak dan gas ini nanti akan bisa kita anu ya, bisa kita apa namanya, bisa kita tambang, bisa kita eksploitasi untuk kita pakai sebagai bahan bakar. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Sip. Kayaknya cukup jelas kayaknya, nggak ada pertanyaan kayaknya ya. Oke.
Nah, apa namanya di Indonesia atau di anu ya ini di dunia di skala global kita bisa melihat zona di mana sisa ini ya sisa sedimen hasil dari apa namanya dari proses lifting ini eh, terbentuk yaitu di daerah Brazil. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman apa namanya melihat Google Map, beli Google Map itu nanti apa namanya di daerah Brazil ini itu daerah Brazil dan daerah Afrika ya. Ini ada apa namanya ada eh, zona yang cukup dangkal lautnya. Nah ini di sini itu adalah tempat sedimen-sedimen yang apa yang berasal dari yang ditampung oleh basin yang dari proses lifting ini dia itu menumpuk. Nah di sini dia itu apa namanya banyak terdapat minyak dan gas. Venezuela itu juga seperti itu. Di Afrika itu ada di ini ya di daerah Kamerun dan Nigeria ini. Dia itu banyak minyaknya. Itulah pentingnya proses lifting di apa namanya sumber daya alam. Nah, kemudian yang kedua adalah batas lempeng yang konvergen. Nah, ini dibagi menjadi tiga, yaitu adalah antara oceanic versus kontinen. Nah, seperti yang kita tahu, lempeng oceanic itu, lempeng samudra itu dia lebih berat dibanding lempeng benua. Maka ketika dia bertemu, oceanic crust atau lempeng samudra ini yang berat ini dia harus masuk atau dia akan masuk ke dalam mantel. Dia masuk dalam mantel. Nah, di dalam mantel itu apa namanya? Selain membawa sedimen, si oceanic plate ini juga membawa sebagian kecil air laut. Di apa namanya di sini tuh dia masuk itu dia membawa sedimen plus air laut plus air laut. Nah, ada juga sedimen yang dia tuh scraped atau kekikis oleh lempeng benua. Yaitu dia ada muncul di sini di atas ini. Nah, bagian ini kita sebut sebagai prisma akresi. Prisma akresi ini dia umumnya dia stay di bawah laut, tetapi pada kasus-kasus yang cukup jarang atau kasus yang cukup istimewa, apa namanya Prismagres ini dia muncul di atas permukaan laut, seperti yang kita lihat di sisi sebelah barat Sumatera. Di sebelah barat Sumatera itu kita melihat ini adalah subduksi. Nah, ini dia masuk ke sini, lempeng laut samudra masuk ke arah ini, ke arah ke bawah. Dia masuk ke bawah Pulau Sumatera. Nah, sebagian sedimen yang dia itu kekikis oleh subduksi, dia itu muncul sebagai prisma akresi. Dia itu kekumpul sebagai prisma akresi. Nah, prisma akresi ini apa namanya? Dia itu saking banyak sedimen yang terkikis atau ke-scrape dari si lempeng samudera dia muncul sebagai pulau. Nah, pulau ini yaitu Pulau Simelu, Pulau Nias, Siberut, dan yang paling satu adalah Pulau Enggano. Lalu di Jawa apakah ada prismakresi ini? Ada, tapi dia bedanya tidak muncul ke tidak muncul ke apa namanya? Sebentar ini kok ngeheng ya. Nah, bedanya prismakresi di selatan Jawa tidak muncul ke permukaan laut. Dia stay di bawah permukaan laut. Prismakresi ini. Nah, itu prismakresi. Nah, terus sebagian sedimen yang ke bawah masuk ke ke apa namanya ke bawah mantel itu dia akan menurunkan titik leleh dari si mantelnya itu. Jadi istilahnya kalau misalnya ini teman-teman belajar P dan T diagram P dan T ya. P, P dan T itu nanti apa namanya eh, ini P ini misalnya T. Nah, T. Nanti ada apa namanya diagram P dan T itu kan dia dibagi atas blok-blok vapor, solid sama ini ya liquid ya. Nah, misalnya saya bikin gambar di sini. Ini apa namanya? Ini misalnya ini apa namanya? Gini. Nah, ini yang misalnya adalah P dan T. Ini misalnya ini adalah liquid. Misalnya adalah apa namanya?
Misalnya kayak gini ya. Ini misalnya adalah P dan T dari mantel pada pada kandungan air sekian. Nah, ketika dia kemasukan ini apa namanya? Kemasukan air dari atas dari apa namanya dari eh, konstruksi itu dia ada namanya nanti perubahan ini perubahan apa perubahan batas antara si liquid sama vapornya itu. Misalnya kayak gini misalnya. Misalnya kayak gini. Jadi ini misalnya anu ya, ini misalnya titik-titik apa namanya titik merah ini misalnya ini ya apa namanya misalnya titik anu ya titik merah ini di sini itu adalah ini ya state mantel di sini misalnya nih state mantel di sini. Nah yang hitam ini dia adalah ini apa namanya mantel biasanya P dan T mantel biasanya tanpa ada tambahan air dari si subduksi. Nah garis hijau ini adalah apa namanya phase diagram mantel ketika dia kemasukan air dari proses subduksi dari proses subduksi. Jadi dia awalnya dia ada solid karena dia kemasukan air, jadi dia berubah jadi liquid. Ketika ada perubahan fase dari solid ke liquid, itu ada perubahan densitas. Dia ada perubahan densitas. Ada perubahan densitas karena kan istilahnya kalau solid itu dia densitas lebih tinggi dibanding liquid untuk mantel. Jadi ketika dia solid lebih tinggi daripada liquid, ketika dia berubah liquid ada penurunan densitas. Akibatnya anu apa si cara ini dia overpressure. Dia harusnya menguasai volumenya itu lebih besar daripada solid, tapi dia nggak dikasih volume itu sama si mantel. Akhirnya kelebihan volume yang harusnya itu eh, ada, itu dia eh, tampil sebagai overpressure. Nah, overpressure ini dia mau nggak mau harus ada jalan untuk ini apa untuk keluar. Dan jalan untuk keluar ya satu-satunya ya ke arah permukaan bumi. Karena permukaan bumi itu adalah eh, apa namanya ya, jalan keluar yang paling mudah gitu loh. Dari P besar menuju P yang lebih kecil. Kalau ke bawah kan P-nya bertambah, kalau ke samping kan P-nya sama. Ya, satunya yang apa yang bisa dia pakai berkeluar adalah ke yang atas, ke menuju ke P yang lebih kecil. Nah, oleh karena itu dari apa dari sini si magma itu kemudian dia mengalir ke atas, merambat ke atas dalam bentuk batch-batch atau volume-volume kecil-kecil. Nah, naik ke atas itu nanti di kerak dia bisa juga membentuk apa yang kita sebut sebagai magma reservoir atau orang biasanya dapur magma. Pandangan umum dapur magma itu dia berupa bola besar yang berisi magma gitu. Nah itu pandangan yang udah kedaluarsa ya. Nah sebenarnya dapur magma itu dia itu lebih kompleks. Dia berisi apa namanya seperti lensa-lensa magma di dalam kerak itu. Lensa magma nanti ketika apa eh, magma dari dalam mantel itu dia numpuk di magma reservoir dan dia itu kembali mengalami overpressure karena dia kelebihan supply sementara jalan keluarnya itu dia kesumbat. Nah itu nanti akan terjadi apa namanya gempa-gempa vulkanik pendahulu letusan. Nanti ketika udah apa overpressure itu sudah tidak bisa apa namanya ditahan-tahan lagi, terjadilah erupsi vulkanik. Nah, itu seperti itu. Nah, itu adalah salah satu efek dari apa namanya imbas dari subduksi ditelik dari apa namanya dari segi fisika. Nah, selain itu, subduksi juga mengakibatkan terbentuknya pegunungan-pegunungan di eh, sisi continental plate atau continental crust. Pegunungan-pegunungan ini itu bisa kita lihat di apa namanya di bagian selatan Jawa. Kalau misalnya kita ke ini kembali ke Google Map, Jawa bagian selatan itu kan dia sangat bergunung-gunung ya. Kalau misalnya kita lihat di Google Map itu, nah ini Jawa bagian utara dia cenderung landai, datar, membosankan, pokoknya flat lah. Jawa bagian selatan dia itu sangat bergunung-gunung. Nah ini gunung-gunung di bagian selatan Jawa itu tidak lain tidak bukan adalah efek samping atau imbas dari proses subduksi. Jadi ketika apa namanya ketika eh, plat yang harus datar itu dia datar kayak gini kan, tapi karena ada subduksi dia ada tekanan dari ini dari selatan dan reaksinya dari utara hukum Newton kedua. Nah otomatis apa namanya karena tekanan itu dia itu decaying seiring dengan jarak dari sumber tekanan.
maka otomatis apa namanya di sisi sebelah selatan ini tekanan lebih besar, maka dia harus diakomodasi dengan pembentukan gunung-gunung, gunung-gunung apa pegunungan-pegunungan di bagian selatan Jawa yang disebut sebagai Gunung Kidul, Pegunungan Kidul atau Pegunungan Selatan. Nah, terus eh, di sisi utaranya untuk mengakomodasi apa namanya geometri selatan dari pembentukan gunung ini, maka di sini harus terbentuk patahan, patahan yang menurut patahan naik, patahan naik di sisi utara Jawa itu dia letaknya kira-kira di sini letaknya itu, letaknya kira-kira di sini letaknya itu. Ini patahan naik di sisi selatan sisi naik, di sisi utara sisi yang turun. Nah, patahan naik ini itu biasanya kita kenal sebagai kalau di Jawa Timur itu sesar kendeng. Sesar kendeng, kalau di Jawa Barat itu sesar baribis. Nah, itu yang baru saja gempa kemarin Juni itu di sini tuh terkait sama sesar atau patahan yang di utara ini, sesar baribis ini. Kira-kira seperti itu. Oke, oke, ada pertanyaan nggak sampai sini kira-kira? Berarti yang baru masuk ini ya absen ya 695512. Monggo di ini, monggo di apa namanya di eh, absen. Ya, ini bandwidthnya lagi agak ngaco bandwidthnya. Jadi mungkin karena semua pada online, akhirnya semua pada pakai bandwidthnya habis bandwidthnya. Oke, next. Ini tadi apa namanya? Ini tadi adalah Convergent Plate Boundary Ocean First Continent. Nah, ini yang selanjutnya adalah ini apa? Evidence. Evidence dari apa namanya proses kenaikan akibat subduksi tadi. Nah, kalau apa namanya? Kalau misalnya itu apa namanya? Subduksi itu kan dia menekan ya dari utara dan selatan. Nah, otomatis harus diakomodasi dengan kenaikan ini, kenaikan apa? Kenaikan lempeng benua. Tetapi tidak semua bagian lempeng benua itu naik. Ada yang turun karena dia terseret oleh gerakan subduksinya itu. Kayak gitu. Nah, ini kalau kita lihat apa namanya ini di bagian ini itu pra 2024 subduksi terkunci. Nah, kemudian dia melenting mengakibatkan tsunami. Nah, sekarang setelah apa namanya setelah dia eh, melenting dan membentuk tsunami itu dia sekarang kembali menjalani siklus seismik yang baru. Itu apa namanya si bagian yang paling dekat atau dekat prisma akrasi itu dia terseret mengikuti subduksi ke bawah. Sebenarnya bagian yang agak jauh dari subduksi yaitu bagian Aceh dia naik. Ini dia diukur menggunakan GPS. GPS seperti apa? Itu kira-kira seperti ini. Ini namanya course ya, namanya GPS yang untuk mengukur ini, mengukur apa namanya, mengukur kenaikan lempeng ini namanya course ya. Nah, course ini dia itu dipasang permanen di satu tempat supaya kita bisa mengamati pergerakan lempeng secara detail. Nah, namanya course namanya. Biasanya kalau di tempat-tempat terpencil tuh course ini dia di anu ya di beri power dengan sel tenaga surya. Kalau misalnya apa, wah tempatnya jarang ini, apa jarang banyak matahari, gimana? Ya, itu bisa nanti pakai aki. Nanti tiap berapa minggu sekali ada orang yang naik ke situ, ganti aki, nanti aki yang lama dicas lagi di kampung terdekat. Seperti itu kira-kira. Namanya course. Oke. Nah, ini yang kedua adalah batas lempeng antara oseanik sama oseanik ya, atau antara dua lempeng laut, dua lempeng samudra yang berbeda umur. Jadi yang satu lebih tua, yang satu lebih muda. Yang lebih tua yang mana? Yang lebih tua adalah yang tersubduksi, yang masuk. Jadi lempeng samudra itu dia punya sifat unik, yaitu semakin tua umurnya semakin naik densitasnya, semakin tinggi densitasnya. Nah, artinya ketika ada dua lempeng samudra berbeda umur ketemu, yang lebih tua dia akan tersubduksi masuk ke dalam mantel. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah terbentuknya sama saja dia prisma akresi, tapi dia alih-alih membentuk pegunungan seperti di lempeng benua, dia membentuk pulau-pulau vulkanik yang
apa namanya terpisah-pisah. Nah, itu contohnya agak jarang, tapi yang paling terkenal itu adalah di Pasifik. Jadi di Pasifik itu kita ada apa namanya kepulauan ini ya, kepulauan Vanuatu namanya, Vanuatu. Nah, ini Vanuatu ini dia adalah barisan pulau-pulau yang terbentuk sebagai akibat dari subduksi antara oceanic plate dengan oceanic plate. Tuh. Nah, terus yang terakhir ini adalah apa namanya convergent plate boundary antara benua dengan benua. Nah, tapi benua dengan benua ini aslinya kan dia tidak bisa ini ya, tidak bisa nabrak terus subduksi sendiri gitu nggak bisa dia. Nah, subduksi di antara benua dengan benua ini terjadi harus diawali dengan subduksi antara apa namanya antara oceanic sama oceanic atau antara oceanic sama kontinen. Jadi nanti si subduksi di bawah benuanya ini dia hanya melanjutkan saja, hanya tinggal melanjutkan saja. Itu seperti itu. Nah, efeknya apa efeknya? Efeknya adalah yang tersubduksi dia akan terus masuk, sementara lempeng benua di atasnya dia akan menumbuk lalu melipat ke atas membentuk pegunungan, membentuk barisan pegunungan. Nah, ini kita bisa lihat contohnya adalah di India dengan gunungan terkenal adalah Gunung Everest. Dan kita bisa juga lihat di ini apa di Alpen di Swiss. Swiss itu juga seperti itu. Swiss itu dia adalah apa namanya bekas subduksi yang dilanjutkan oleh lempeng benua. Jadi dia benua ketemu benua terus dia naik sebagai Alpen seperti itu. Nah, terus kapan subduksi antara benua dan benua itu berhenti? Kalau nanti si subduksi ini dia kekunci, jadi antara si benua dan benua itu dia terkunci, tidak bisa lagi lanjut. Tapi yang apa namanya yang pelat di bawahnya ini dia terus turun. Jadi istilahnya ada mismatch antara eh, proses pergerakan di atas dengan yang di bawah. Jadi yang di atas ini dia ngunci, ini ngunci, nggak bergerak lagi. Tapi yang di sini dia bergerak terus, kayak gitu. Akhirnya dia putus di sini, putus di bagian sini. Karena yang ini masuk terus, sementara yang di atas dia udah nggak bisa gerak lagi, gitu. Nah, ketika dia terputus di situ, akibatnya adalah yang di atas tuh dia berhenti bergerak, mati dia subduksinya. Sementara yang di bawah dia akan tenggelam terus sampai ke dasar mantel. Nah, disitulah proses itu berhenti, tidak lagi berlanjut. Jadi Himalaya ketika dia sudah apa namanya berhenti proses subduksinya ini, dia akan terkikis. Dia tidak akan naik terus, tapi dia akan terkikis. Pelan-pelan terkikis sampai dia menjadi rata lagi. Seperti sedia kala, seperti sebelum ada gunung. Nah, taunya dari mana? Taunya ini menggunakan metode geofisika yang dinamai tomografi seismik. Nanti akan dipelajari di belakang ya. Ya, kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau misalnya mau tanya lewat chat, monggo loh. Oke, good. Kita lanjut aja kayaknya. Sebentarnya apa nih? Oke. Oh, ikut. Oke. Nah, terus tipe yang kedua adalah transform boundary. Yang ketiga, sih. Yang ketiga, sorry. Nah, ini kita udah ngomongin mengenai divergent sama convergent. Terus yang ketiga adalah transform boundary, yaitu perbatasan lempeng yang dia itu hanya bergeser pada bidang batas lempeng. Nah, ini contohnya agak jarang. Biasanya yang terkenal itu adalah San Andreas Fault di Amerika Serikat di California. Terus yang kedua adalah apa namanya perbatasan antara segmen-segmen di Mid Oceanic Ridge. Itu nanti bisa kita lihat di Google, kembali ke Google.
Nah, kalau misalnya kita lihat di Mid-Oceanic Ridge di Atlantik ini ya, jadi ini sebelah kiri ini adalah, sorry, sebelah kanan adalah Afrika, sebelah kiri adalah Amerika Selatan. Nah, di sini tengah-tengah ada Mid-Oceanic Ridge, itu di sini kita bisa melihat ini adalah sisi atau, sorry, ini adalah bagian lempeng yang dia itu divergen. Artinya dia menjauhi satu sama lain. Nah, divergen ini dia itu. Nah, sementara di antara segmen-segmen ini itu adalah eh, sisi atau batas-batas lempeng yang transform. Kita bisa lihat sini panahnya ke arah kanan, ini panahnya ke arah kiri. Nah, di sini dia hanya bergeser satu sama lain. Ini adalah sisi apa namanya batas lempeng transform seperti itu. Ini ke arah kanan, ini ke arah kiri. Dia di sini adalah transform boundary itu. Itu yang di Mid Oceanic Ridge. Sementara yang di di San Andreas itu dia seperti ini dia berupa apa namanya berupa patahan-patahan yang tidak terlalu kelihatan di ini ya, tidak terlalu kelihatan di peta. Kalau misalnya sudah berpengalaman di geologi, namun bisa menandai sendiri ini kayak gini patahannya, tidak terlalu kelihatan, tapi dia ada dan dia masih aktif bergerak. Tuh, seperti itu. San Andreas Fault. Nah, sementara itu apa namanya? Di tempat lain itu juga ada pas lempeng yang transform, itu di Selandia Baru, itu namanya adalah Alpine Fault. Ini Selandia Baru. Nah, di Selandia Baru itu ada perbatasan lempeng yang transform yang cukup menarik dan cukup besar juga, namanya Alpine Fault. Itu perbatasan lempengnya seperti ini. Ini subduksi, yakni lempeng Pasifik dia masuk ke bawah lempeng Zelandia. Ini juga subduksi, lempeng Australia masuk ke bawah lempeng Zelandia. Jadi ini eh, lempengnya namanya lempeng Zelandia. Ini baru ditemukan beberapa waktu yang lalu, jadi masih kinyis-kinyis. Ini namanya lempeng Zelandia. Nah, ini Zelandia ini. Nah, di sini di sebelah barat atau sebelah kiri gambar itu lempeng Australia masuk ke bawah Zelandia, sementara di sebelah timur atau sebelah kanan gambar lempeng Pasifik masuk ke bawah Zelandia. Nah, di antara dua batas lempeng ini itu ada transform fault. Ini transform fault. Transform fault ini adalah namanya Alpine fault namanya. Alpine fault. Lah, kok bisa dia transform tapi dia bisa bentuk pegunungan Alpine? Kenapa? Karena dia transformnya itu dia tidak hanya transform, tapi dia juga ada kompresi atau penekanan. Gitu. Jadi ada bagian yang kepencet di sini. Jadi kalau bisa kita bicara vektor ya, ini transform sini kan dia miring ya, dia ini ya, miring ya. Dia kan tidak lurus tapi maksudnya dia tidak lurus tapi dia miring kan. Kalau misalnya kita pecah ke komponen vektornya itu ada komponen yang ke arah barat, ada komponen yang ke arah selatan. Ini juga seperti itu, ada komponen yang ke arah utara, ada komponen yang ke arah apa namanya itu timur, seperti itu. Nah, komponen yang ke arah barat ini, dua komponen horizontal ini, yang satu ke arah timur, satu ke arah barat, ini dia berinteraksi. Ketika dia berinteraksi, dia mengakibatkan terbentuknya stres atau gaya tekan. Nah, gaya tekan ini dia timbul sebagai pegunungan alpine. Kayak gitu. Jadi tidak semua transform itu dia itu hanya bergeser, tapi ada juga yang memiliki komponen yang saling menekan sehingga membentuk pegunungan alpine. Seperti itu. Nah, ini di Selandia Baru. Kemudian ada juga di Palu. Palu ini adalah yang paling terkenal ya, Palu ini ya. Di Indonesia yang paling terkenal karena dia pernah mengakibatkan terjadinya gempa. Gempa yang menurut saya ini apa yang menurut para ilmuwan itu cukup unik karena dia adalah super shear. Super shear itu adalah dia adalah ini laju pergeseran ketika gempa terjadi itu melebihi kecepatan suara. Jadi saking cepatnya dia itu bergeser sehingga mengakibatkan terbentuknya itu apa namanya liquefaction dan teman-temannya itu nanti akan dipelajari kalau ada waktu. Nah, Palu ini dia itu patahannya seperti ini patahannya itu. Seperti ini. Set. Ini sangat kelihatan di ini ya, sangat kelihatan di ini ya di apa namanya di peta. Nah, yang satu itu dia bergeser ke arah sini, yang satu bergeser ke arah sini, ke arah utara. Yang satu ke arah utara, yang satu ke arah selatan. Sebagaimana di ini di NZ ya, ini juga ada komponen tekannya. Jadi kalau bisa kita pecah ke vektor itu dia seperti ini. Ada yang
ke selatan, ada yang ke timur, ada yang ke utara, ada yang ke barat gitu. Nah, komponen selain menekan ini, yang ini, itu dia menyebabkan terbentuknya pegunungan-pegunungan di sisi sebelah ini, di sekitar patahan. Nah, pegunungan-pegunungan ini dia akibat gaya tekan antara sisi barat dan sisi timur dari patahan tersebut. Seperti itu. Nah, pembentukan pegunungan ini apa namanya sangat-sangat beneficial untuk kita karena nanti dia akan membawa batuan-batuan yang tadinya terkubur jauh di bawah permukaan bumi menjadi dekat menjadi lebih dekat ke permukaan bumi karena ketika dia tertekan itu kan batuan naik. Nah, terus dia naik kemudian dia tererosi. Ini saya coba kamera saya dulu bentar ya karena saya mencoba menganimasikan pakai tangan. Saya cek dulu bisa muncul nggak kameranya ini. Ikut. Nah, good. Nah, jadi ketika ada apa namanya? Ketika eh, sesar geser itu dia itu atau patang geser itu dia itu memiliki komponen yang saling menekan, batu yang tertekan itu dia tidak dia akan naik ke atas dia akan naik ke atas terus tererosi. Nah, proses penaikan batuan dan erosi ini akan dengan cepat uncovering atau membuka lapisan-lapisan batu yang tadinya terletak jauh di bawah permukaan bumi. Batuan tadi itu misalnya itu pas awal dia terbentuk si patahannya itu dia itu misalnya 5 kilo di bawah permukaan bumi, tapi karena ada sesar geser yang memiliki komponen tekan, dia itu akan naik 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 terosi terosi terosi. Nah, sambil naik sambil terosi, batu yang tadinya itu 5 kilometer di bawah permukaan bumi pas awal pembentukan patahan, karena proses erosi dan pengangkatan, dia dalam jangka waktu 5 atau 10 juta tahun, dia letaknya sudah di permukaan bumi. Nah, batuan-batuan yang di bawah batuan-batuan yang tadinya terletak dalam permukaan bumi jadi di atas permukaan bumi dan ini dia secara tidak langsung akan membawa mineral-mineral tambang seperti nikel, aluminium, bauksit dan teman-temannya. Nah itulah yang dimanfaatkan oleh pemerintah kita dengan membangun membangun fasilitas penambangan nikel di Sulawesi. Yang terkenal itu di daerah Morowali ini ya. Morowali itu di sekitar mana nih Morowali ini? Sekitar sini Morowali ini. Agak jauh tapi secara prinsip eh, proses pembentukannya masih sama. Kira-kira seperti itu kira-kira. Oke, saya matikan ini kameranya. Saya clear all drawings. Nah, itu adalah transform. Nah, ini adalah gambaran sesar Palu Koro jika di ini ya, jika di apa ditelusuri pergerakannya dengan menggunakan satelit. Ini peta yang sebelah kanan ini dia itu dibuat dengan menggunakan data satelit. Satelitnya namanya ALOS INSAR. Tuh kayak gitu. ALOS INSAR ini prinsipnya sangat simpel sebenarnya. Jadi dia ngefoto tanggal X, nanti minggu depan dia ngefoto lagi, cekrek gitu. Nah, dari kedua foto ini kemudian dicocokkan, nanti dari situ kelihatan, oh, objek di foto ini bergerak sekian meter dalam jangka waktu sekian minggu, ya gitu. Nanti kemudian apa namanya laju perubahan ini kemudian apa namanya diterjemahkan menjadi pixel warna-warna yang di sebelah ini, yang di gambar B ini, pixel warna-warna ini. Laju perubahan laju pergerakan itu nanti digambarkan sebagai panah vektor. Panah vektor dan bisa juga digambarkan sebagai pixel dengan warna-warna yang semakin semakin merah itu dia semakin ke arah utara dan semakin biru dia makin ke arah selatan. Seperti itu kira-kira. Nah, ini adalah proses pembentukan gempa. Jadi seperti kita tahu, batas lempeng itu dia tidak rata. Terdapat banyak sekali espriti-espriti atau apa ya bahasa Indonesianya espriti itu. Jadi intinya dia tidak rata. Banyak permukaan batu-batuan kerikil-kerikil dan sebagainya di situ. Nah, permukaan batuan kerikil di dalam bidang patahan itu disebut espriti. Espriti itu dia bisa mengunci dan mengakibatkan akumulasi energi. Nah, ketika seperti ini tidak lagi bisa menanggung apa namanya stres atau strain yang terakumulasi di situ, pecah. Dia akan pecah mengakibatkan terjadinya pergerakan mendadak. Pergerakan mendadak itu yang kita kenal sebagai gempa. Nah, selain ini,
apa selain gempa dan vulkanisme di batas lempeng, kita juga bisa memiliki gempa dan vulkanisme di tengah-tengah lempeng. Yang biasa kita sebut, yang biasa itu terkait oleh hotspot. Hotspot ini apa namanya drivernya sama seperti eh, tektonik lempeng, yaitu arus konveksi di dalam mantel. Tapi bedanya kalau apa namanya kalau hotspot ini dia itu terjadinya itu lebih random, dia itu kemunculannya lebih random. Dia itu kemunculan lebih random. Jadi istilahnya tahu-tahu ada kalau misalnya kita kembali ke animasi di awal ini. Nah, ini itu kemunculan hotspot itu dia ini di sini. Wih, di sini nih hotspot itu di sini hotspot itu dia. Nah, ini perhatikan ini ya, perhatikan ini ya, pelum yang ini ya. Itu dia apa namanya mendeskripsikan proses kejadian hotspot. Ini dia mulai, mulai naik pelumnya itu. Nah, itu pelum itu naik 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 naik. Terus dia nah, ketika dia si pelum ini dia impinging. Impinging itu saya nggak ngerti bahasa Indonesia apa, tapi you get it lah. Nah, impinging atau menumbuk si permukaan si kerak itu terjadi transfer panas dan energi mekanik ke permukaan kerak. Transfer panas ini kedua transfer tersebut akan mengakibatkan terjadinya retakan-retakan di kerak. Retakan ini menjadi jalan bagi si magma yang di dalam si pelum ini untuk naik ke permukaan. Sebagian magma ada yang nggak bisa naik, terperangkap di dalam kerak, sebagian lagi terus naik. Itu, nah, ketika dia terus naik, dia akan bentuk hotspot. Hotspot ini paling gampang itu contohnya adalah di Hawaii. Indonesia nggak punya hotspot ya, tapi di Hawaii ada hotspot. Nah, ini di Hawaii itu, di Hawaii ini, jadi apa Hawaii ini tuh adalah salah satu contoh hotspot volcanism. Tuh. Nah, hotspot ini dia itu apa namanya memiliki apa namanya lama hidup yang ini ya, yang sebenarnya itu terbatas kalau dalam jangka waktu geologi. Dia nggak hidup lebih lama dari sekitar misalnya 300 sampai 400 tahun. Nah, selama kehidupannya itu apa namanya dia akan bagaimana terbentuknya gunung-gunung api dan gunung api ini apa namanya lokasinya itu dia stay di atas hotspotnya itu. Nah, yang menyebabkan terjadinya barisan atau rantai gunung api di Hawaii, ini kan rantai gunung api nih namanya ini. Jadi dalam artian apa namanya rantai ini dia terjadi karena aktivitas vulkanisme. Jadi karena magma dari si hotspot itu dia menembus ke permukaan lalu membangun gunung api. Kalau misalnya apa namanya kalau misalnya itu gunung api yang di permukaan itu sudah bergerak menjauhi si hotspot karena pergerakan tektonik lempeng, nah gunung api itu akan mati menjadi namanya atol. Nah, biasanya gunung api ini itu terjadi karena hotspot itu dia stagnan sementara lempeng di atas itu terus bergerak. Nah, seperti itu. Nah, ketika bagian lempeng itu berada di atas hotspot aktif, dia akan terdapat gunung api. Ketika gunung api yang bergerak menjauhi hotspot, dia akan mati. Seperti itu. Nah, hotspot ini ya itu yang kalau misalnya dia terjadi di atas lempeng samudra, dia akan bentuk barisan gunung api seperti ini. Tetapi kalau hotspot itu terbentuk di atas lempeng benua yang cenderung stabil, dia akan membentuk seperti ini. Apa namanya? Membentuk perisai gunung api. Yang bisa kita lihat di Sahara, Gurun Sahara. Itu namanya adalah Emikusi. Ini namanya Emikusi ini. Nama kotanya di sini Emikusi. Nah, Emikusi adalah contoh hotspot yang dia tuh terjadi di lempeng benua yang stabil, tidak ada pergerakan lempeng yang signifikan. Jadi dia ngumpul di situ-situ aja gunung apinya. Seperti itu. Oke, itu hotspot. Terus hotspot juga dibedakan menjadi dua, yaitu hotspot yang dari mantel plume biasa sama dari super plume. Super plume itu dia bedanya adalah hanya di ukuran. Jadi kalau mantel plume dia biasanya cuma kecil, kalau super plume dia bisa sampai ribuan kilometer persegi ininya, apa namanya lebarnya. Ribuan, bahkan puluhan ribu kilometer persegi. Nanti saat ini tidak ada super plume yang aktif, tapi kalau mantel plume yang aktif itu dia di Hawaii. Kira-kira seperti itu. Untuk analoginya untuk mantel plume adalah kita bisa lihat di lava lamp ya, lampu lava. Oke, kira-kira materi kuliahnya sampai sini dulu aja. Ada pertanyaan?
Oke, saya coba cek ya, absensinya apakah sudah penuh semua. Hmm. Oke, saya pikir karena sudah melewati jam kuliah juga, ini saya sampai jam 17.10 jadwalnya. Jadi saya pikir untuk hari ini, apa ini? Siap, terima kasih banyak. Ini kayak emang nggak ada pertanyaan ya, dan jam kuliah juga udah, sudah apa namanya, sudah lewat juga. Jadi saya pikir saya sudahi dulu aja untuk kuliah geologi hari ini. Terima kasih atas atensinya. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti materi akan saya bagi via ITS Classroom ya. Siap. Oke, meeting akan saya end dalam 1, 2, 3.